Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarri masyiatillah. La hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga beliau diberikan oleh Allah taufik sehingga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam langkah beliau, di dalam dakwah beliau, terutama di dalam langkah beliau membimbing kita semua, membimbing umat Islam untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar Radio Network dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk mencari bekal, untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan semoga kesempatan yang Allah berikan ini bertanda kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini kita akan murojaah surat Hud ayat 102. Yang membawa mushaf atau kitab tafsir silakan bisa dibuka. Kita akan murojaah bersama-sama apa yang telah dibaca oleh guru kita dan semoga ini semakin memperkuat ingatan kita tentang majelis-majelis yang sudah kita dapatkan, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita Buya Yahya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak. Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membaca surat Hud ayat 102 yang tadi sudah dibaca juga oleh Qori. Pada surat Hud kebanyakan isinya adalah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tentang orang-orang yang patuh dan taat, tunduk kepada firman-firman Allah dan orang-orang yang menentang, tidak patuh terhadap firman Allah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya telah dikisahkan kepada kita tentang kisahnya kaum Nabi Nuh. Dan juga dikisahkan tentang kaum Nabi Hud. Kemudian kaumnya Nabi Soleh. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan juga kaumnya Nabi Musa. Sudah berapa nabi itu? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan Nabi Musa. Sudah 7 nabi dikisahkan. Beserta 7 kaum yang mereka ya seperti keadaannya, bahwa memang ada sebagian dari kaum tersebut yang beriman dan ada sebagian lagi kaum yang tidak beriman. Dari zaman Nabi Soleh itu dikisahkan begitu.
Dari zaman Nabi Nuh bahkan sebelum Nabi Soleh itu ada Nabi Hud, Nabi Nuh. Itu juga demikian. Bahkan pada zaman Nabi Nuh terbelah menjadi dua, yang beriman dan yang tidak beriman. Sampai akhirnya didatangkan apa? Tufan. Banjir bandang, kalau bahasa kitanya banjir bandang ya. Yaitu banjir besar. Banjir besar yang menenggelamkan semuanya. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Jadi bukan hanya perahu ya, kalau perahu itu kecil gitu ya. Bahtera besar atau apa namanya kapal ya. Safina Nuh. Oh besar sekali. Isinya apa? Isinya dikisahkan itu adalah kaumnya Nabi Nuh yang taat sehingga masuk ke dalam bahtera tersebut, kapal tersebut, tapi jumlahnya tidak banyak. Ya Al-Kisah ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 40 jodoh dan seterusnya. Kemudian binatang-binatang juga. Itu dikisahkan demikian. Dan orang-orang yang tidak percaya tidak mau naik ke kapal tersebut. Karena kata mereka, kenapa kita harus naik kapal di atas gunung? Karena bikin kapalnya itu di atas bukit. Di atas bukit. Ini kok orang bikin kapal di atas bukit, bikin kapal itu di tepi laut. Tapi ya itulah namanya kaum ya. Ada yang percaya dan tidak percaya. Akhirnya Allah menyelamatkan orang-orang yang percaya dan menenggelamkan yang tidak percaya. Begitu juga kaumnya Nabi Hud, diingatkan bahwa sebelum kalian itu ada kaumnya Nabi Nuh yang tidak percaya dan membangkang, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang beriman akan selamat. Begitu juga kejadiannya, tetap ada yang iman dan ada yang tidak beriman. Kemudian kaumnya Nabi Soleh bahkan diberi mukjizat onta keluar dari batu. Ini nggak masuk akal ya, karena itulah mukjizat. Sehingga orang-orang pada zaman itu pada nggak habis pikir, kok bisa batu keluar onta. Batu itu kan padat gitu ya. Beda kalau itu telur gitu. Telur dinosaurus mungkin batu gede gitu. Keluar onta. Tapi tetap tidak percaya. Yang onta tersebut setiap hari itu ketika minum di danau, kemudian onta itu akan keliling ke rumah-rumah warga, silakan yang ingin merah susunya. Tetap ada yang percaya dan tidak percaya, akhirnya ontanya disembelih. Ya sudah, akhirnya yang tidak percaya itu mendapatkan azab. Dan berakhir mereka dan ada orang-orang yang beriman. Begitu juga kaumnya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu yang tidak percaya adalah raja. Oh lebih bahaya lagi. Sampai Nabi Ibrahim itu dibakar di dalam api unggun. Bukan dibakar pakai korek api ya. Dibakar api unggun. Besar sekali, ditaruh di atasnya kemudian dibakar. Tapi apinya sampai habis, kayunya habis semua, Nabi Ibrahim ternyata tidak terbakar. Ya naru kun dan wassalaman ala Ibrahim. Dan apinya itu menjadi dingin. Menjadi dingin itu maksudnya tidak panas lagi. Tidak panas lagi. Itu. Ya tetap saja ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Bahkan dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim itu, ketika orang-orang sedang pada keluar, itu tempat pemujaannya, patungnya dihancurkan semua kecuali yang paling gede. Ketika yang paling gede tidak dihancurkan, Nabi Ibrahim ditanya, ini yang hancurkan patung ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja itu, yang bawa kapak. Yang bawa kapak itu yang paling gede, tidak dihancurkan. Kata mereka, loh ente orang gila apa? Suruh nanya pada batu, dia nggak bisa bicara. Kata Nabi Ibrahim, ente lebih gila lagi, orang nggak bisa bicara, nggak bisa gerak, disembah. Tapi tetap saja, karena mereka sudah ngikuti nenek moyang mereka, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Begitu juga kaumnya Nabi Lut. Oh yang sangat berbahaya, sampai malaikat datang, itu Nabi Lutnya dibilangin oleh kaumnya, serahkan mereka pada kami. Karena mereka itu, naudzubillah ya, orang-orang yang suka sesama jenis. Oleh Nabi Lut suruh nikah sama perempuan-perempuan pada nggak mau. Ini dan akhirnya mereka tertimpa siksaan azab yang pedih. Semacam itu. Kemudian pada waktu Nabi Syuaib, pada zaman Nabi Syuaib,
pada zaman Nabi Syuaib itu kalau zaman sekarang ini etika bisnisnya tidak baik. Jadi dalam bisnis mereka itu tidak menggunakan etika. Jadi value free ya, tidak memiliki nilai-nilai. Bisnis mereka yang penting saya untung, yang penting saya dapat banyak. Akhirnya karena zaman dulu itu pakainya timbangan, pakainya takaran, curangnya dalam timbangan dan dalam takaran. Itu etika bisnis ya, yang sekarang dipelajari sampai S1, S2, S3 itu. Etika bisnis, dan itu diajarkan oleh Nabi Syuaib. Dalam etika bisnis tersebut yang dilestarikan sampai sekarang, sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orangnya dinasehati tidak mau menyembah Allah dan bisnisnya ngawur. Yang penting saya kaya, yang penting saya dapat banyak. Begitulah. Akhirnya yang mereka kaya semakin kaya gitu kan. Yang mereka nggak punya ya semakin nggak punya karena tidak menggunakan etika bisnis yang baik. Sehingga mereka menentang Nabi Syuaib. Akhirnya mereka juga berakhir. Kemudian datang Nabi Musa pada zaman kerajaan adidaya. Kerajaan apa? Adidaya. Kerajaan kalau zaman sekarang mungkin negara superpower gitu ya. Negara yang mau apa saja dilaksanakan. Mau nyerang ke sana nggak ada yang berani ngelawan. Karena kalau ada voting di PBB dia punya hak veto. Jadi di voting di PBB semua nggak setuju, dia setuju misalkan. Tetap nggak bisa karena apa? Punya hak veto adidaya. Dia menang-menangin. Nah ini rajanya namanya Fir'aun. Itu nggak percaya kepada Nabi Musa sampai Nabi Musa mendapatkan mukjizat yang luar biasa, tongkatnya bisa menjadi ular. Nah dikira Fir'aun itu adalah sihir. Akhirnya didatangkan ahli sihir seluruh negeri Mesir. Ternyata para ahli sihir mengakui bahwa ini bukan sihir. Karena ahli sihir tahu kalau yang namanya sihir itu hanya menyihir mata saja. Tambang tetap tambang, tidak menjadi ular. Kemudian kayu tetap kayu, tapi yang tongkatnya Nabi Musa jadi ular sungguhan. Kata ahli sihir, ini bukan sihir, ini pasti adalah mukjizat. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ahli sihir, kalau zaman sekarang mungkin ilmuwan gitu ya. Ilmuwan para ahli sihir itu karena dia tahu hakikatnya bahwa ini bukan sihir, akhirnya beriman. Tapi Fir'aun tetap tidak beriman. Dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut. Tetapi setelah tenggelam di laut, itu jasad Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala dipinggirkan. Akhirnya dia tidak hancur di tengah laut dimakan ikan, tidak hancur ya. Tetapi jasadnya itu dipinggirkan. Itu di Al-Quran dikatakan wagadzalika nunajji bibadanika. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan badannya Fir'aun agar tidak dimakan ikan untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Sekarang kita bisa lihat ya, muminya Fir'aun. Nah, apakah itu Fir'aun yang menentang Nabi Musa apa bukan? Wallahu alam. Karena Fir'aun itu ada banyak. Jadi raja yang ada di Mesir itu dari turun-temurun tetap disebutnya Fir'aun. Lakopnya adalah Fir'aun atau apa julukannya Fir'aun. Kalau di Indonesia mungkin julukannya itu ya ada julukan-julukan raja-raja gitu ya, apa gitu namanya. Nah itu begitu, bukan namanya asli Fir'aun bukan ya. Jadi Fir'aun itu raja pada zaman itu. Nah nggak tahu yang keberapa ini yang ngelawan Nabi Musa ini. Tapi intinya bahwa raja itu sangat berkuasa, bahkan sampai diperintahkan siapapun yang punya anak laki-laki dibunuh sekarang. Semua perempuan disensus, yang hamil itu ada sensus ya. Sensus penduduk bukan untuk memberikan nutrisi tambahan. Kalau di Indonesia kan kalau disensus wanita hamil dikasih nutrisi tambahan gitu kan. Ada pemeriksaan di posyandu, kemudian nanti dapat vitamin tambahan, itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang. Nah kalau ini disensus untuk apa? Diketahui ini sudah hamil 2 bulan. Berarti 6 bulan lagi nanti akan keluar, dilihat. Kalau anaknya laki-laki dibunuh. Kalau anaknya perempuan dibiarkan. Itu sampai saking berkuasanya. Sudah surat keputusan presiden ya. Presiden. Fir'aun, surat keputusan apa? Fir'aun. Jadi surat
keputusan Fir'aun bahwa kalau ada wanita hamil segera dicatat tanggalnya, lahirnya kapan, nanti dikasih tahu untuk dibunuh kalau anaknya laki-laki. Karena dia dapat mimpi akan apa? Akan ada anak yang lahir dan akan menggulingkan kekuasaannya, akan mengalahkannya. Ternyata Nabi Musa malah justru selamat. Yaitu apa? Nabi Musa ditaruh di keranjang, dialirkan di sungai, di sungai Nil. Ternyata sungai Nil itu dibuat cabang agar masuk ke istana Fir'aun. Waduh, malah ini kalau dipikir-pikir ibunya Nabi Musa juga kenapa dialirkan di sungainya di atas yang menuju ke istana Fir'aun, kenapa enggak setelahnya? Seperti itu, karena ya memang begitulah takdirnya. Begitulah takdirnya bahwa Nabi Musa kemudian dialirkan di sungai sampai ke Fir'aun. Ternyata istrinya Fir'aun itu adalah orang yang beriman, orang baik. Yaitu Sayyidah Asiyah, namanya Sayyidah Asiyah. Itu luar biasa. Dan akhirnya Fir'aun hatinya luluh, wah ini anak laki-laki pasti ini orang tuanya takut kalau dibunuh. Ini bunuh saja, kata Sayyidah Asiyah. Jangan dibunuh karena kan dia akan kita rawat di istana kita. Gak mungkin dia menjadi pemberontak. Kalau pemberontak itu dirawat di luar, kemudian dia didoktrin bahwa kita harus melawan Fir'aun. Nah ini kita doktrin saja di dalam istana. Ternyata dia masuk ke dalam lingkungan istana sampai besar, sampai akhirnya beliau lari ke kota Madian. Ketemu dengan Nabi Syu'aib yang akhirnya jadi menantu Nabi Syu'aib. Itu. Nah Nabi Musa juga akhirnya selamat setelah Fir'aunnya tenggelam. Nah ayat ini 102 itu ingin menerangkan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Wa kadzalika yang demikian tadi kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, itu semua kisah-kisah kaum tersebut. Itu akhdhu rabbika, Allah menyiksa, ketika Allah menyiksa, idza akhadhal qura, ketika Allah menyiksa suatu kaum di perkampungan. Jadi qura itu jamak dari qaryatun, qaryatun itu perkampungan ya. Tapi Allah menyiksa kampung, tapi Allah menyiksa penduduk kampung tersebut. Karena kampung nggak ada salahnya kan, kampung itu kan bangunan-bangunan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu nggak bersalah. Yang bersalah siapa? Penduduk kampung tersebut. Idza akhadhal qura, ketika Allah menyiksa penduduk suatu kaum, penduduk suatu kampung ya. Penduduk suatu kampung wahya zalimatun, dan penduduk kampung tersebut dalam keadaan zalim. Dalam keadaan apa? Zalim. Zalimnya bagaimana? Ya zaman Nabi Nuh sudah diterangkan di yang sebelumnya itu tidak mau beriman. Pada zaman Nabi Hud dan begitulah sampai pada zaman Nabi Syu'aib dan Nabi Musa. Wahya zalimatun, orang-orang yang zalim yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diakhiri dengan berbagai macam cara. Ada yang tanahnya dibalik, ada yang dihujani batu, ada yang ada angin, ada yang suara kenceng banget sampai mereka meninggal dalam keadaan sesuai kegiatannya masing-masing. Dan macam-macam. Seperti Nabi Musa juga ada yang tenggelam di laut. Ada yang tenggelam banjir bandang, hujan berhari-hari. Hujan berhari-hari dan air dari bawah tanah. Sampai gunung pun tenggelam. Nah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin mengakhiri suatu kaum dengan sesuatu yang sangat pedih. In akhdahu alimun syadid, sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, sangatlah pedih. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Maksudnya coba lihat kaum-kaum yang sebelumnya, sekarang ada yang bisa dilihat bekas-bekasnya, ada yang nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat bekas-bekasnya itu menjadi pelajaran bagi kita semua.
bahwa kalau kita tidak percaya kepada Allah, ya ini akibatnya seperti mereka. Akhirnya mereka su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang di dalam yang demikian itulah ayatan, ada tanda-tanda liman khofa adzabal akhirah, bagi orang yang takut siksa akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun masyhud. Itulah hari di mana manusia dikumpulkan, dan pada hari itu adalah hari yang disaksikan. Wa ma nuakhiruhu, dan kami tidak mengakhirkannya illa li ajalim ma'dud, kecuali untuk tempo waktu yang singkat. Beberapa waktu yang singkat. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kisah-kisah yang sudah diberikan ini, semua itu adalah untuk memberi peringatan kepada kita. La ayatan liman khofa adzabal akhirah. Liman khofa, untuk orang-orang yang takut adzabal akhirah, siksa kelak di akhirat. Jadi maksudnya dari kisah ini adalah untuk diambil pelajaran bahwa kita termasuk golongan yang mana. Kalau kita lihat umatnya Nabi Nuh, ada dua golongan, iman dan tidak beriman. Begitu juga sampai umatnya Nabi Musa, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, sekarang umatnya Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad, apakah kita termasuk yang beriman dan tidak beriman? Kalau kita termasuk yang beriman, insya Allah kita akan selamat sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tapi kalau kita tidak percaya atau ragu-ragu atau masih mempertanyakan, mendebat, terus berdebat, mempertanyakan, bahkan ketika dikasih tahu oleh para ulama, emang iya benar apa enggak? Oh begitu kak, emang seperti itu dan seterusnya. Yang intinya adalah tidak percaya atau ragu-ragu. Ada sebagian yang lahir dari orang Islam, tapi setelah besar dia justru ragu terhadap Islam. Ada kelompok-kelompok yang justru setiap harinya penelitiannya adalah menghasilkan keraguan terhadap Islam. Jadi orang Islam, tapi penelitiannya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di otaknya, itu justru semakin menjadikan umat Islam ragu terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, berbeda kalau ada orang-orang yang belajar kepada guru yang muttasil sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu justru setiap hari, setiap kita belajar semakin bertambah iman, semakin bertambah percaya, semakin yakin, semakin baik, semakin soleh, semakin istiqomah. Nah itu kalau kita belajar kepada guru yang benar. Tapi kalau belajarnya baca sendiri, ada juga yang belajarnya dari guru yang terputus. Yaitu mohon maaf, guru-gurunya itu justru non-muslim. Loh kok lucu ya belajar Islam kepada guru yang non-muslim. Tapi dia profesor katanya. Dia hafal Quran. Dia penelitiannya hebat. Tapi dia hatinya tidak sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hasil penelitiannya itu justru semakin meragukan, sampai anak-anak muda sekarang kuliah di perkuliahan yang berbasis agama, pulang-pulang tidak beragama. Ini berbahaya apa enggak? Bahaya ya. Maka kita tetap lestarikan kajian-kajian tersebut justru semakin menambah keimanan. Kalau ada pengajian justru semakin mengajak kacau balau, pertengkaran, membenci seseorang dan seterusnya, jangan ikut. Mending di rumah baca sholawatan. Daripada kita hadir pengajian yang seperti itu. Kalau ada pengajian yang disampaikan adalah sesuatu yang adem, mengajak kita beribadah, mengajak kita semakin dekat kepada Allah, mengajak kita untuk istiqomah, mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk semakin meningkatkan kebaikan kita kepada Allah dan kepada sesama. Maka itulah majelis-majelis yang harus kita ikuti. Nah, sehingga
kita tidak masuk dalam dua golongan itu ya tadi. Yang mana golongan orang-orang yang memang tidak masuk Islam, tidak beriman, atau golongan orang-orang yang Islam tapi ragu-ragu terhadap ajaran Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan. Emang begitu tah? Itu kan zaman dulu yang orang perempuan gak dapat warisan. Sekarang kan orang perempuan juga bekerja. Harusnya sama. Nah ini yang hasil penelitiannya justru meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Kenapa kita masih ragu-ragu? Iya apa enggak? Lagi coba dilihat apakah ini sesuai dengan sosiologi pada zaman sekarang. Apakah ini sesuai dengan antropologi dan seterusnya lah. Yang mana mereka maksudnya adalah ingin meragukan teks yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di sini dikatakan bahwa ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang takut azab akhirat. Maka pada hari itu yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqiyun wa sa'id. Nanti kelak di akhirat ini dikatakan bahwa orang-orang itu tidak bisa berbicara. Orang-orang tidak bisa berbicara. Yang ada adalah kesaksian dari anggota tubuhnya. Kesaksian dari tangan dan kakinya. Kalau sudah tangan dan kaki bersaksi, maka di situ sebagian adalah syaqiyun, sebagiannya lagi sa'idun. Sebagian orang-orang yang rugi, sebagian orang-orang yang akan berbahagia. Orang-orang yang akan celaka dan orang-orang yang berbahagia ini adalah asalnya dari dunianya. Ketika di dunia su'ul khotimah, meninggalnya seperti kaum-kaum yang tadi, yang membangkang kemudian akhirnya diakhiri oleh Allah dengan su'ul khotimah, itu adalah syaqiyun. Nanti akan diterangkan oleh ayat berikutnya. Siapakah orang-orang yang dalam keadaan rugi, sengsara, dan celaka, dan siapakah orang-orang yang berbahagia kelak di akhirat. Insya Allah itu akan menjadi murojaah pada pertemuan yang akan datang. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.